BST, CCM, SAT, dan AFF. Nah, untuk biaya BST itu sendiri untuk saya kemarin sekitar 1.800.000, itu 1.800.000 untuk pengambilan sertifikat BST. Kalau CCM itu kemarin saya ambil sekitar membayar 1.100.000, dan SAT itu sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama saya Adrianto Anwar di YouTube channel saya. Baik, di video kali ini lagi saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua, khususnya pada situasi saat ini, bahwasanya kita tahu keadaan sekarang ini masih belum kondusif karena adanya wabah virus COVID-19 atau biasa disebut corona. Ya, mari kita bersama-sama melawan ini semua dengan cara stay at home until our situation is conducive already. But do not worry, we hope in the future the virus it will be gone soon. Don't worry, stay at home, we can fight together. Baik teman-teman, di sini saya akan lagi berbagi informasi kepada teman-teman semua. Mungkin sebahagian dari kita atau mungkin teman-teman semua pada boring di rumah karena situasi seperti ini. Ya, mungkin banyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat atau berpositif yang kita bisa buat. Salah satunya aktivitas yang positif. Ya, salah satunya seperti ini, kita berbagi informasi kepada teman-teman semua dengan cara membuat video seperti ini. Semoga mereka yang stay di rumah bisa menghabiskan waktu di rumah dengan bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah sekarang, yang boleh dibilang boleh dibilang ini waktu nggak bakalan kita tahu kapan kondusif kembali. Tapi dengan keyakinan bahwasanya kita harus yakin, kita lawan bersama. Mudah-mudahan nanti virus ini akan hilang secepat mungkin. Amin. Baik, nggak usah panjang lebar saya bercerita, kita langsung saja di poin yang pengen saya bagikan kepada teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang masih pada pengen tahu. Banyak komen-komen yang muncul di Instagram saya, di YouTube channel saya. Mereka selalu bertanya, padahal di video sebelumnya saya sudah buat video tentang pertanyaannya seperti ini. Kak, berapa sih biaya yang diperlukan untuk kita bisa kerja di kapal pesiar? Sebenarnya sih video ini saya telah buat mungkin beberapa bulan yang lalu, biaya dan dokumen apa saja yang kita perlukan ketika kita mau kerja di kapal pesiar. Tapi
Masih banyak yang bertanya, masih banyak pengen dijelasin, masih banyak komen-komen yang muncul di Instagram, di WhatsApp bertanya, Kak, berapa sih total biaya yang kita perlukan untuk supaya bisa kerja di kapal pesiar? Baik, saya akan jelaskan. Perlu kita ketahui, kalau kita mau bekerja di kapal pesiar, yang paling inti sih, selain dari kita bisa berbahasa Inggris influence, harus punya bahasa Inggris yang bagus. Itu sih salah satu syarat utama, dan harus punya pengalaman kerja di hotel sebelumnya. Ada yang paling penting juga selain dari itu, yaitu dokumen. Setelah kita interview sama user, pasti kita diarahkan untuk membuat dokumen apa saja yang perlu kita buat, dan apa ya, yang wajib kita buat ketika kita mau ke kapal itu sendiri. Yang pertama ada namanya BST. BST itu salah satu sertifikat wajib yang kita harus miliki ketika kita kerja di kapal pesiar. Ada beberapa macam sertifikat. Yang pertama itu ada BST, CCM, SAT, dan AFF. Nah, untuk biaya BST itu sendiri, untuk saya kemarin sekitar 1.800.000. Itu 1.800.000 untuk pengambilan sertifikat BST. Kalau CCM itu kemarin saya ambil sekitar membayar 1.100.000, dan SAT itu sekitar 700.000 kalau nggak salah, tapi nggak tahu berapa harga terupdate sekarang. Dan kemarin itu ada paket 3.350.000, paketnya itu kita bisa dapat BST, CCM, sama SAT. Itu sudah 3 sertifikat. Itu sertifikat wajib. Dan ada lagi sertifikat namanya AFF. AFF itu sebenarnya sih untuk buat mereka yang di posisi kitchen, dan mereka harus wajib mempunyai sertifikat ini, namanya AFF. Itu namanya AFF, kita bayar sekitar 1.100.000. Nah, apa sih fungsinya itu AFF? Itu mereka pelajari tentang bagaimana how to survive with the fire, bagaimana kita pada saat situasi emergency, apa yang kita harus lakukan ketika ada api atau apa itu berupa macam gas atau apa itu, namanya sertifikat AFF. Ini yang paling penting bagi mereka yang ingin bekerja di posisi kitchen. Jadi bisa ditotalin. Tadi ada paket BST, CCM, sama SAT itu 3.350.000, AFF itu sekitar 1.100.000. Nah, bisa ditotalin berapa. Dan ada pun lagi dokumen yang kita perlu siapkan, itu namanya paspor. Pastinya paspor itu saya buat berapa tahun yang lalu, itu saya bayar sekitar kalau nggak salah 350.000, kalau nggak salah untuk paspor itu 350.000. Nah, setelah paspor ada namanya visa. Tergantung kita dapatnya cruise di mana, Eropa atau Asia, dan harga visa itu berbeda-beda. Kalau nggak salah saya kemarin dapat visa Eropa itu saya bayar sekitar 2.600.000. Visa Amerika nggak tahu, sekitar ya mungkin 3 juta atau 4 jutaan kalau nggak salah. Kalau visa Asia itu sekitar 1 jutaan ke atas. Nah, tergantung teman-teman dapat kapalnya, cruise-nya di mana, mau di Asia kah, Eropa, atau Amerika. Itu. Jadi bisa ditotalin dari pertama tadi BST sampai visa. Itu yang perlu kita yang perlu kita siapkan. Dan itulah totalnya berapa, bisa teman-teman totalin sendiri. Nanti pun saya akan lebih lengkapnya saya akan tulis di deskripsi berapa biaya sertifikat BST, SAT, CCM, dan AFF. Nanti ada semuanya di deskripsi, berapa biaya paspor, visa, dan segala macam. Nah, setelah dokumen selesai, ada namanya tahap medical check up.
medical check up itu saya kemarin bayarnya kalau nggak salah 1.800.000. Iya, 1.800.000 untuk bayar medical check up di rumah sakit. Itu baru biaya medical check up. Tapi pada saat nanti kita medical check up biasa terjadi ada kendala-kendala yang terjadi, mungkin kita ada giginya yang kurang bagus yang mesti ditambal atau mesti dicabut, atau ada penyakit-penyakit yang kayak kolesterol, itu mesti ada kita kita dapat biaya tambahan, kita harus bayar obat, atau biaya gigi kita harus bayar tambal gigi. Nah, cukup saja untuk medical check up itu kita siapkan sekitar ya 3 jutaan lah untuk embel-embel dan sebagainya. Nah, jadi itu yang saya bisa kasih informasi ke teman-teman semua. Nah, di sini yang membuat teman-teman bisa pintar-pintar melihat agensi. Ada agensi yang saya bilang lagi, saya bisa kasih informasi ke teman-teman, ada agensi yang memang kita free tiket, ada juga agensi yang kita harus, ketika kita keterima kerja di kapal pesiar, kita harus bayar dulu di kontrak pertama tiketnya, setelah kontrak kedua itu tiketnya gratis. Ya mungkin tiket tahu sendirilah, kalau di Asia agak murah, bukan murah sih, maksudnya lumayan ya, sekitar ya kalau dapat kapal Asia tuh kalau di agensi yang kita bayar tiket ya mungkin sekitar 8 juta sampai 11 jutaan. Tapi kalau kita dapatnya Eropa itu agak mahal lagi harga tiketnya, ya mungkin sekitar 18 juta sampai 25 juta. Itu kalau di Eropa. Jadi disinilah kita harus mempunyai pertimbangan membeli agensi yang free tiket atau tapi biasanya sih kalau first kontrak itu mereka menggebu-gebu untuk kerja di kapal pesiar, mereka ya nggak apa-apa lah, saya bayar tiket pertama dulu, nggak apa-apa lah, hitung-hitung cari pengalaman. Tapi itu kembali pada diri Anda masing-masing, mau bayar tiket agensi yang free tiket juga ada, agensi yang bayar tiket juga ada, terserah Anda. Nah, itu yang bisa saya jelaskan ya. Yang paling mahal di sini itu untuk biaya tiketnya. Mau cari yang agak lebih murah ya harus pintar-pintar beli agensi yang free tiket. Nah, itu bisa teman-teman totalin semua berapa jumlahnya. Itulah biaya yang kita perlukan kalau kita ingin bekerja di kapal pesiar. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Mungkin mari kita sama-sama juga berdoa, mudah-mudahan virus corona COVID-19 ini bisa cepat kondusif, dan bagi teman-teman yang pengen baru mau kerja di kapal pesiar ya bisa di-prepare berapa total biaya yang kita butuhkan kita mengapply. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga virus corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat diangkat sama Tuhan, dan kita kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ini dulu yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Dan satu lagi yang terakhir, untuk teman-teman yang mungkin belum bantu subscribe, minta tolong dibantu di subscribe. Dengan teman-teman bantu subscribe, saya lebih lagi bisa bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.